Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara penyakit yang menghilangkan kebahagiaan seseorang adalah penyakit hasad. Penyakit yang merupakan dosa pertama kali Allah dimaksiati di langit, yaitu dengan hasadnya iblis kepada Adam, dan dia adalah dosa yang pertama Allah dimaksiati di dunia, itu hasadnya Qabil kepada Habil. Dan ini adalah penyakit umat-umat sebelum kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha. Telah merayap kepada kalian, telah merasuk ke dalam kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad dan kebencian di antara kalian. Sungguhnya hasad adalah bentuk tidak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan dia nikmat tapi dia tidak terima. Dia ingin yang lebih daripada itu dan dia tidak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia tidak terima apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sehingga menurut dia apa yang Allah berikan kepada orang tersebut tidak pas untuk orang tersebut. Maka sungguhnya hasad adalah bentuk protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad ada beberapa tingkatan. Hasad yang pertama adalah benci jika ada orang mendapatkan kenikmatan. Dia benci, dia tidak suka. Jika salah seorang di antara kita sadar bahwasanya dia benci, tidak suka ketika mendengar seorang mendapatkan kenikmatan, maka ketahuilah dia sedang hasad kepada orang tersebut. Atau dia bahagia jika orang tersebut dicabut kenikmatan darinya. Dia senang. Kenapa dia senang? Berarti dia selama ini hasad kepada orang tersebut. Ini tingkatan yang paling rendah. Dan ini sangat sulit seorang untuk terhindar darinya. Tidak ada seorang pun kecuali pernah terjangkiti penyakit ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la yakhlu jasadun min hasad, walakin al-karim yukhfih wal laim yubdih. Tidak satu jasad pun, tidak satu tubuh pun yang selamat dari penyakit hasad, tetapi orang yang baik akan menyembunyikannya dan orang yang buruk akan menampakkannya. Pernah kita mengalami hasad, melihat orang dapat kenikmatan kita tidak suka, atau ada orang dicabut dari kenikmatan darinya, maka kita pun bahagia. Itu adalah tanda kita sedang terjangkiti penyakit hasad. Tingkatan kedua yang lebih parah, yaitu ingin agar kenikmatan pada orang lain dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sekedar benci, tapi dia ingin kenikmatan tersebut dicabut dari orang tersebut. Maka ini hasad tingkat berikutnya. Kemudian yang tingkatan yang ketiga, yaitu dia ingin kenikmatan tersebut dicabut dari orang tadi dan dipindahkan kepadanya. Seperti seorang yang mungkin hasad kepada direktur yang kerja di perusahaannya, kemudian dia ingin direktur tersebut dilengsarkan dan dia menggantikan posisi direktur tersebut. Contohnya ya. Ini adalah bentuk hasad, ingin nikmat orang tersebut hilang dan berpindah kepadanya. Yang lebih parah adalah ingin, yang keempat, yang paling parah adalah ingin nikmat dari seorang hilang dan kemudian orang tersebut terpuruk seperti dirinya. Seperti hasadnya iblis kepada Adam. Iblis hasad kepada Adam dan dia tidak peduli bahwasanya akibat hasadnya dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang penting bagi dia Adam harus keluar dari surga sebagaimana dia dikeluarkan dari surga. Ini hasad yang sangat buruk. Bukan sekedar ingin nikmat tersebut pindah kepada dia, tapi ingin sama-sama sengsara sebagaimana hasadnya iblis kepada Adam. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya hasad ini adalah akhlak orang-orang yang terburuk. Dia adalah akhlaknya iblis. Dia adalah akhlaknya Yahudi yang Allah menyatakan orang Yahudi hasad kepada kaum mukminin, hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad karena ternyata nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari Bani Israel, tetapi dari kaum Arab, sehingga mereka pun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hasad. Ini juga akhlaknya orang-orang munafikin. Allah berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a."
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang munafik ingin kalian kafir seperti mereka. Jadilah kalian sama-sama kufur. Oleh karenanya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia hasad. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, penduduk kota Madinah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka karena dia adalah senior mereka yang tersisa di kota Madinah. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, akhirnya kepemimpinan tersebut berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidak mau beriman dan akhirnya dia pun menjadi orang munafik. Kenapa tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah menunjukkan bahwasanya hasad adalah akhlak orang-orang yang buruk yang hendaknya kita jauhi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, hasad ini biasanya muncul di antara orang-orang yang pada profesi yang sama ya. Seorang tukang becak hasad kepada tukang becak yang lain, seorang pengusaha hasad kepada pengusaha yang lain, seorang dokter hasad kepada dokter yang lain, seorang pejabat hasad kepada pejabat yang lain, seorang dai juga hasad kepada dai yang lain. Ini demikianlah mereka bersekutu pada suatu perkara kemudian mereka saling hasad-hasatan di antara mereka. Ini adalah penyakit yang sangat buruk yang menghilangkan kebahagiaan seseorang. Maka kita berusaha untuk terhindar dari penyakit ini. Kalau ada penyakit ini muncul, maka kita berusaha melawannya dan tidak membiarkannya bercokol dalam hati kita. Ini penyakit iblis, ini penyakit Yahudi, ini penyakit orang-orang munafik yang tidak layak bercokol pada dada seorang mukmin. Ada beberapa kiat agar kita bisa selamat dari penyakit ini. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang Nabi ajarkan, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma naqqi qalbi kama minal khataaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Di antara doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikanlah dalam hati kami ghil, yaitu kedengkian kepada orang-orang yang beriman selain kami. Dan doa-doa yang lain dengan harapan agar Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang kotor seperti ini. Kemudian yang kedua, di antara cara kita agar terhindar dari hasad, yaitu kita tahu bahwasanya yang membagi kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami yang membagi ya di antara mereka kehidupan dunia mereka. Allah yang bagi si fulan terkenal, si fulan kaya, si fulan naik pangkat, si fulan lebih berilmu, si fulan lebih banyak followersnya. Ini yang bagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tahu yang bagi adalah Allah, kita enggak perlu protes karena yang bagi adalah Maha Adil. Dia yang lebih tahu tentang yang maslahat bagi kita. Sungguhnya kalau kita diberi kenikmatan seperti diberikan oleh si fulan orang lain, belum tentu kita bisa mensyukurinya. Taruhlah seandainya sekarang harta kita terbatas. Terus kita lihat orang kaya raya. Seandainya kita diberi harta seperti dia, belum tentu kita bisa bersyukur kepada Allah. Belum tentu kita bisa menjawab hisabnya pada hari kiamat kelak. Dan bisa jadi kita terjerumus dalam penyakit-penyakit yang lain seperti sombong, angkuh, hura-hura, dan itu semua akan membinasakan kita pada hari kiamat kelak. Seorang mungkin melihat ada orang lain kok terkenal sehingga kita ingin terkenal seperti dia. Ketahuilah kalau kita diberi ketenaran seperti dia, belum tentu kita kuat menghadapinya. Kehidupan terganggu, jadi buah bibir orang banyak. Kita pun hidup dengan penuh ria karena harus berdrama di depan banyak orang supaya tidak menjadi bahan omongan. Jadi susahlah kehidupan kita ini. Oleh karenanya, ketika kita tahu bahwa yang bagi adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak usah protes. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan bagi kita. Demikian di antara juga cara agar kita terhindar dari hasad. Kita tahu bahwasanya hasad ini menimbulkan potensi bahaya, maksiat, menzalimi orang lain. Karena ketika orang hasad biasanya dia tidak diam, tapi dia ungkapkan. Minimal dia menggibah orang yang dia hasati. Minimal dia menyebutkan keburukan-keburukan orang yang dia hasati. Lebih daripada itu, dia bisa bertindak dengan melakukan gangguan secara fisik. Lihatlah kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang hasad kepada Yusuf. Akhirnya membawa Yusuf
dibuang, dijauhkan dari ayahnya, kemudian dijual menjadi budak. Ya, bukan cuma sekedar kezaliman dengan perkataan, bahkan dengan melakukan secara tindakan. Lihatlah Qabil yang hasad kepada Habil. Karena Habil kurbannya diterima oleh Allah sementara Qabil tidak diterima, maka Qabil pun mengambil tindakan fisik dengan membunuh Habil. Maka hasad ini bisa menimbulkan perbuatan zalim kepada orang yang kita hasati. Karenanya dalam hadis yang sanadnya lemah tapi maknanya benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Waspadalah kalian dari penyakit hasad. Sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kalian, menghancurkan pahala-pahala kalian sebagaimana api yang membakar menghabisi kayu bakar. Kita tahu bagaimana cepatnya api ketika telah membakar kayu. Kayu cepat sekali ludes, cepat sekali berubah menjadi debu. Demikian hasad kalau sudah berjangkit pada menjakiti seseorang, maka dia akan mudah berbuat zalim kepada orang lain. Kalau dia sudah berbuat zalim kepada orang lain, maka dia akan mentransfer amal-amal solehnya kepada orang lain tersebut. Di antara hal yang bisa membuat kita terhindar dari hasad, yaitu bahwasanya kita sadar hasad, ketika seorang hasad sungguhnya dia telah berbuat zalim, dan orang yang pertama kali dia zalimi adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bahagia. Semakin dia hasad, dia semakin sengsara. Dan bisa jadi orang yang dia hasadi tersebut, yang dia angan-angankan agar orang tersebut dicabut kenikmatan darinya, atau jatuh, atau tersungkur, ternyata orang tersebut semakin naik, semakin tinggi, semakin sukses, maka dia semakin menderita dan semakin menderita. Maka orang yang hasad, yang pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, oleh karena seorang ketika sedang hasad, dia berusaha melawan hasad tersebut. Jika timbul hasad kepada seorang, terutama kepada teman dekatnya, mulailah dia puji temannya tersebut. Mulailah dia kenali temannya tersebut. Berilah hadiah kepada orang tersebut. Dia berjuang dengan melawan hasad, dengan berbuat baik kepada orang yang dia hasati. Ini di antara metode atau cara yang baik sehingga seorang bisa hilang dari hasad, dari jasadnya kepada orang tersebut. Ataupun dia berusaha mengenal orang tersebut. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena tidak sayang maka dia pun hasad kepada orang tersebut. Tapi kalau dia sudah kenal, bercengkrama dengan orang tersebut, maka Allah akan menghilangkan hasad dari hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit hasad, dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang tidak hasad kepada seorang pun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya dzal jalali wal ikram ya muqallibal qulub waslul sakhimata qulubina Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.